Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Dalam pidatonya, AHY menyatakan Partai Demokrat sering memberi masukan kepada pemerintah terkait penanganan pandemi. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa dengan tindakan cepat, kepemimpinan yang efektif, koordinasi yang baik, dilakukan secara sistematis, maka bukan hanya kita bisa menekan angka penyebaran, semua tindakan tadi bisa menghemat anggaran pembelanjaan. Seandainya dulu Indonesia lockdown, mungkin kita akan seperti Peru. Bukan saja penyakitnya tambah lebih luas, ya, bahkan ekonomi mereka juga terpuruk. Setelah mendapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono turut membantu pemerintah dan masyarakat menyumbangkan pemikiran melalui artikel opini. Kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah lockdown duluan, mereka juga kena dua hal. Pertama, penyakitnya atau pandemi itu semakin meluas. Yang kedua, ekonomi mereka jatuh. Mengapa kita tidak lakukan seperti Indonesia? Sudah. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Itu juga keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintah ini. Indonesia masih baik-baik saja sampai sekarang ini. Indonesia masih bisa lolos dari situasi seperti itu. Kita tidak pernah menyalahkan negara. Kita semua memahami bahwa pandemi ini bersifat borderless, lintas batas, dan sangat sulit untuk di-contain. Indonesia bisa berhasil mengatasi situasi yang paling parah. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan kader Partai Demokrat yang pernah mendesak pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk melakukan lockdown saat COVID-19 baru mewabah di Indonesia pada 2020 lalu. Denny mengatakan beruntungnya Presiden Jokowi tak mau menggubris teriakan AHY dan kadernya di Demokrat, sehingga negara ini selamat dari resesi gara-gara kebijakan lockdown tersebut. Saat ini, kata dia, Indonesia lolos dari resesi dan ancaman krisis ekonomi. Jadi Indonesia masih baik-baik saja sampai sekarang ini. Indonesia masih bisa lolos dari situasi seperti itu. Di sisi lain, lonjakan wabah mematikan itu juga mampu ditekan hanya lewat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalau dulu nurutin saran Agus Yudhoyono dan orang-orang Partai Demokrat yang teriak-teriak lockdown, sampai mulut mereka berbusa, Indonesia bisa terjun ke jurang resesi sekarang, kata Denny pada Rabu 8 September 2021. Lebih lanjut dia menyebut AHY anak manja yang sok atur negara. Anak manja sok-sok ngatur negara. Disuruh mandiri aja susah, celetuknya. Denny Siregar juga menyindir anak AHY yang menulis surat dalam bahasa Inggris kepada Jokowi untuk lockdown. Surat itu merupakan tugas dari pihak sekolah. Ternyata ada yang niru langkah Indonesia nih. Agus Yudhoyono itu anaknya nggak bikin surat dalam bahasa Inggris lagi. Kalau ternyata keputusan Jokowi diikuti negara lain, sindir Denny Siregar. Denny Siregar menulis sindiran itu sebagai respons kepada sebuah artikel yang memberitakan negara Filipina akan meniru Indonesia dalam penanganan pandemi. Disebutkan bahwa Filipina akan mencabut kebijakan lockdown di ibu kota Manila pekan ini, meskipun kasus harian COVID-19 di negara itu justru naik 2 kali lipat dibandingkan awal pemberlakuan lockdown.
Perekonomian negara itu dikhawatirkan semakin terpuruk jika terus-menerus menerapkan lockdown. Sebagai gantinya, Filipina akan menguji coba lockdown lokal atau pembatasan dalam beberapa kegiatan masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia, yakni PPKM. Sebelumnya juga, politisi Malaysia dari Partai Aksi Demokratik, Lim Kit Siang, keheranan melihat kasus COVID-19 di Indonesia bisa menurun drastis lebih cepat dibanding tren kasus di negaranya. Hal itu ia pertanyakan kepada Menkes Malaysia, Hairi Jamaluddin. Jubir Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi pun memberikan jawaban terkait hal ini. Tentunya ini bukan hanya angka saja, tapi memang kondisi tadi. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu, sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah melakukan kebijakan untuk melaksanakan PPKM. Jadi mulai 3 Juli PPKM emergency yang kita lakukan dan terus kita lakukan sampai saat ini. Dengan melakukan evaluasi per minggunya sampai betul-betul kita lihat bahwa situasinya itu sudah betul-betul terkendali. Itu yang nanti tentunya kita harus evaluasi, dan ini berbagai macam ya kita lakukan, ungkap Siti Nadia saat dihubungi oleh pihak Detik pada Minggu 5 September 2021. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya, kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Beberapa langkah yang dilakukan yakni dengan menguatkan fasilitas kesehatan hingga penguatan tracing dan testing COVID-19. Mulai dari memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, mengkonvensi ruang perawatan untuk isolasi maupun untuk ICU, untuk bisa mengakomodir jumlah kasus, menambah relawan, menambah sarana prasarana, bagaimana memastikan obat, oksigen itu tetap mencukupi, itu juga merupakan upaya yang kita lakukan. Di sisi lain, penguatan testing, tracing ya, dan tentunya pengobatan lebih dini ya. Bagaimana kemudian target kita untuk meningkatkan tracing menjadi 300.000 sampai 400.000. Dan ini juga kita lakukan perluasan tracing ya, jelasnya. Selain itu, adanya bantuan dari relawan dan juga masyarakat pun turut andil dalam membantu menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Banyak relawan-relawan yang bergerak langsung ke masyarakat, seperti mendukung masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Juga ada organisasi-organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang mensupport warga di sekitarnya dengan berbagai cara mensupport warga yang sulit melakukan isolasi mandiri ataupun memberikan dukungan-dukungan lainnya, pungkas Siti Nadia. Yang pasti adalah dukungan juga dari masyarakat ya, bahwa masyarakat kemudian memahami pemerintah mengambil kebijakan PPKM, membatasi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kunci kepatuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini secara sadar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Dalam pidatonya, AHY menyatakan Partai Demokrat sering memberi masukan kepada pemerintah terkait penanganan pandemi. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa dengan tindakan cepat, kepemimpinan yang efektif, koordinasi yang baik, dilakukan secara sistematis, maka bukan hanya kita bisa menekan angka penyebaran, semua tindakan tadi bisa menghemat anggaran pembelanjaan. Seandainya dulu Indonesia lockdown, mungkin kita akan seperti Peru. Bukan saja penyakitnya tambah lebih luas, ya, bahkan ekonomi mereka juga terpuruk. Setelah mendapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono turut membantu pemerintah dan masyarakat menyumbangkan pemikiran melalui artikel opini. Kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah lockdown duluan, mereka juga kena dua hal. Pertama, penyakitnya atau pandemi itu semakin meluas. Yang kedua, ekonomi mereka jatuh.
Mengapa kita tidak lakukan seperti Indonesia? Sudah. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya, kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Itu juga keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintah ini. Indonesia masih baik-baik saja sampai sekarang. Indonesia masih bisa lolos dari situasi seperti itu. Kita tidak pernah menyalahkan negara. Kita semua memahami bahwa pandemi ini bersifat borderless, lintas batas, dan sangat sulit untuk di-contain. Indonesia bisa berhasil mengatasi situasi yang paling parah